Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Anissa. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar manajemen, gambaran manajemen secara umum. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Nah, apa itu manajemen? Manajemen adalah suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi di dalam manajemen ini terdapat unsur perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Kemudian di dalam manajemen terdapat 3 unsur utama juga. Yang pertama, adanya tujuan yang ingin dicapai. Nah, jadi di dalam manajemen itu ada suatu tujuan atau goals yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan atau organisasi. Nah, yang kedua, dalam mencapai tujuan tersebut, manajemen menggunakan kegiatan atau aktivitas dari orang lain atau sumber daya manusia. Yang ketiga, orang lain tersebut atau kegiatan sumber daya manusia itu harus diawasi. Nah, yang kedua adalah tingkatan manajemen. Di dalam sebuah perusahaan, biasanya terdapat lebih dari 1 orang manajer. Dan masing-masing manajer tersebut memiliki fungsi-fungsi sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Nah, berikut ini ada 3 tingkatan dalam manajemen. Yang pertama, itu ada top manager atau yang biasa disebut dengan manajemen puncak, yang dimana memiliki tugas untuk merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya suatu perusahaan. Nah, seperti anggota-anggota Board of Director atau Dewan Direksi dan Presiden perusahaan. Kemudian yang kedua adalah middle manager, yaitu merupakan manajemen yang berada di antara top management dan first line management yang bertugas sebagai penghubung di antara keduanya. Nah, jabatan yang termasuk dalam manajer menengah ini seperti misalnya kepala-kepala bagian, kepala-kepala divisi, kepala-kepala seksi, pemimpin proyek, manajer pabrik, atau manajer divisi. Yang ketiga yaitu first line manager atau manajemen lini pertama, yang merupakan manajemen tingkatan paling rendah yang bertugas untuk memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial, yang biasa disebut dengan supervisor, kepala mandor dan sebagainya. Yang ketiga yaitu keterampilan manajemen. Jadi di dalam manajemen ini juga memiliki beberapa keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer. Keterampilan yang pertama yaitu keterampilan konseptual atau conceptual skill, yaitu kemampuan untuk mengordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kegiatan organisasi. Jadi manajer ini sangat membutuhkan keterampilan teknis yang cukup untuk menjalankan alat dari suatu pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, yang kedua yaitu keterampilan manusiawi atau human skill, yang merupakan kemampuan untuk bekerja sama dan memahami serta memotivasi orang lain, baik di dalam individu maupun kelompok. Yang ketiga adalah keterampilan administratif, yang merupakan keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan. Yang keempat adalah keterampilan teknis atau technical skill, yang merupakan kemampuan untuk menggunakan peralatan, prosedur-prosedur, atau teknik-teknik dari bidang tertentu seperti produksi, permesinan, dan sebagainya. Jadi, secara ringkas, semakin tinggi kedudukan seorang manajer dalam suatu organisasi, maka semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. Kemudian sebaliknya, semakin rendah kedudukan seorang manajer dalam suatu organisasi, maka semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan. Maksudnya, bagi manajer puncak yang memiliki tanggung jawab terhadap organisasi, yang paling penting di antara ketiga keterampilan ini adalah keterampilan konseptual, di mana kan manajer puncak itu sangat terlibat ya dalam mengambil keputusan untuk organisasinya. Nah, jadi manajer puncak ini harus memiliki keterampilan konseptual yang paling penting. Kemudian untuk keterampilan sosial atau human skill ini sangat dibutuhkan bagi setiap tingkatan manajemen tadi. Tidak hanya untuk manajer puncak ya, manajer menengah, manajer tingkat
paling bawah pun juga sangat membutuhkan keterampilan manusiawi ini, dimana dia kan manajer ini juga bertugas untuk memotivasi orang lain, memotivasi bawahannya. Makanya dia sangat membutuhkan keterampilan sosial, karena keterampilan teknis atau keterampilan konseptual yang tinggi pun tidak akan berjalan maksimal apabila dia tidak memiliki keterampilan sosial. Karena kan kalau kita dalam suatu manajemen itu, kita juga harus memberikan motivasi atau mempengaruhi para bawahan yang terlibat dalam organisasi itu. Jadi kita juga harus memiliki keterampilan sosial, bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan bawahan kita, bagaimana kita bisa memotivasi bawahan. Nah, makanya itu dibutuhkan keterampilan manusiawi. Nah, selanjutnya adalah fungsi manajemen. Jadi di dalam manajemen ini terdapat 4 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi perencanaan atau planning. Yang kedua fungsi pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga adalah fungsi pengarahan atau actuating. Dan yang keempat fungsi pengawasan atau controlling. Nah, jadi manajemen itu merupakan sekumpulan aktivitas yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi secara efektif dan juga efisien. Nah, prakteknya bagaimana? Nah, jadi kalau ditanya, manajer itu tugasnya apa? Ya, manajer itu tugasnya ini. Planning, actuating, organizing, dan controlling, atau yang biasa disebut dengan POAC. Jadi yang pertama dia melakukan perencanaan atau planning. Misalnya manajer restoran atau usaha bakso misalnya. Jadi dia melakukan planning. Misalkan hari ini saya akan menjual berapa, targetnya berapa, kemudian pelayanan seperti apa yang akan saya berikan kepada konsumen, merencanakan pembelian bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat bakso, dan menu-menu lain yang dijual. Kemudian pembiayaan tiap karyawan, perencanaan mengenai waktu bukanya kapan dan waktu tutupnya kapan. Kemudian setelah melakukan perencanaan, tidak selesai sampai di situ, dia juga harus melakukan organizing, yaitu pembagian tugas-tugas kerja sesuai dengan job desk. Misalkan pegawai ini tugasnya apa, kemudian pegawai B ini tugasnya ngapain, kemudian yang C tugasnya apa. Nah, ini yang disebut dengan organizing, yaitu pembagian tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, atau yang biasa disebut dengan the right man in the right place. Kemudian tidak selesai sampai di situ. Jadi manajer ini tidak sekedar hanya bagi-bagi tugas aja, tetapi yang paling penting adalah pengarahan bagaimana pelaksanaan tugas tersebut, atau yang biasa disebut dengan actuating. Jadi tugas yang tadi sudah diberikan kepada si pegawai A ini, misalkan untuk bagian administrasi ya, kasir, resepsionis, ya itu harus dilaksanakan. Bagaimana cara melaksanakannya dengan baik. Kemudian misalkan tugas untuk di bagian kitchen, yang bagian masak, ini dilaksanakan. Nah, bagaimana cara prosesnya itu agar bisa efektif, agar bisa efisien. Nah, yang terakhir adalah pengawasan atau controlling. Nah, jadi tindakan yang tadi udah direncanakan, kemudian pelaksanaannya bagaimana, itu harus diawasi. Nah, apa itu pengawasan? Jadi pengawasan itu artinya kita membandingkan apa yang udah direncanakan di awal tadi itu udah dilaksanakan dengan baik apa belum. Nah, kalau udah baik itu artinya bagus. Nah, kalau belum, kita harus evaluasi. Nah, apa penyebabnya? Nah, kemudian kita lakukanlah tindakan perbaikan ke depannya agar usaha kita menjadi lebih baik. Nah, jadi itu ya tugas seorang manajer itu ya, ada 4. Ini tadi tugasnya ada 4 untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, kemudian apa tujuan perusahaan itu? Tujuan perusahaan itu ya untuk meningkatkan profit, kemudian untuk menekan biaya. Agar apa? Ya agar efektif. Apa itu efektif? Efektif itu adalah bekerja dengan sedikit mungkin namun menghasilkan sesuatu yang maksimal. Nah, jadi efektif itu begitu ya. Artinya dengan energi yang tidak boros tetapi hasilnya maksimal. Nah, seperti misalnya lebih efektif mana kalau kita itu
memotong kayu dengan menggunakan gergaji mesin atau dengan menggunakan pisau? Nah, kalau misalkan ditanya lebih efektif mananya, ya jawabannya pasti dengan gergaji mesin, karena kita tidak membutuhkan energi yang berlebih gitu ya daripada menggunakan pisau. Nah, selanjutnya efisien. Efisien itu apa? Efisien itu artinya dengan sumber daya atau modal yang sekecil mungkin untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Nah, itu yang disebut dengan efisien. Jadi efisien itu berhubungan dengan uang, energi, dan modal. Nah, itu efisien ya. Nah, contohnya efektif dan efisien ini misalkan katakanlah si Dimas ya. Si Dimas ini mau pergi misalkan ke Surabaya menggunakan pesawat dengan tiket seharga 1.500.000. Nah, dengan menggunakan pesawat itu dia akan sampai dalam waktu misalkan katakanlah 1,5 jam. Jadi biaya yang dikeluarkan si Dimas ini memang relatif lebih mahal, namun dari segi waktu menjadi lebih efektif. Ini kalau berbicara mengenai efektivitas ya. Nah, kalau efisiennya bagaimana? Nah, kalau misalkan si Dimas itu kan tadi Dimas pergi naik pesawat terbang, biayanya 1.500.000, dia bisa sampai dalam waktu 1,5 jam. Kalau efisiennya, misalkan Dimas pergi ke Surabaya menggunakan bus ekonomi, harganya 100.000, maka dia akan sampai dalam waktu 18 jam. Dari segi biaya, memang ini lebih efisien karena lebih murah, namun kurang efektif. Kenapa? Karena kan tadi waktu yang ditempuh lebih lama daripada naik pesawat. Naik pesawat bisa sampai 1,5 jam, sedangkan naik bus ekonomi bisa memakan waktu 18 jam. Jadi ini kurang efektif ya, karena waktunya lama gitu. Tapi kalau berbicara mengenai efisien, memang lebih murah biayanya. Seperti itu. Memang efektif dan efisien ini kadang-kadang bisa bertolak belakang. Nah, inilah konsep manajemen. Jadi sekali lagi, kalau misalnya ditanya tentang manajemen, ya manajemen itu ini, aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Namun, ada juga sebagian yang mengkategorikan pada organizing ini nanti ada yang namanya staffing. Nah, jadi setelah organizing itu ada namanya staffing. Jadi bukan hanya kepala-kepalanya saja, tetapi ada juga staffnya di struktur organisasi itu. Nah, jadi dalam manajemen itu kita harus merencanakan apa yang akan dijual, bagaimana mendapatkan bahan bakunya, di mana kita akan menjualnya. Nah, kemudian kita harus melakukan organizing, bikin struktur organisasinya. Siapakah direkturnya, siapa yang bagian pemasaran, siapa yang bagian keuangan, siapa yang bagian produksi. Nah, itu namanya struktur organisasi. Kemudian dilaksanakan. Nah, ada juga yang mengatakan actuating ini membutuhkan yang namanya directing. Directing itu dikatakan, directing itu dari kata direktur. Direktur itu mengarahkan. Jadi pada saat actuating ini dilaksanakan harus didirect, harus diarahkan. Ada juga ahli yang menambahkan pada actuating ini ada yang namanya coordinating. Nah, namun yang paling sederhana bentuknya adalah 4 ini: planning, actuating, organizing, dan controlling. Karena lebih mudah diingat. Seperti itu ya. POAC, singkatannya adalah POAC. Nah, jadi intinya manajemen itu adalah aktivitas yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, yang selanjutnya adalah tugas manajer. Jadi sebenarnya tugas manajer itu sangat banyak ya. Di sini beberapa tugas manajer yang akan dibahas. Yang pertama yaitu memimpin organisasi. Ya, jadi udah paling utama ya tugas dari manajer itu memimpin organisasi. Di mana dia memimpin para karyawannya, bagaimana dia bisa memberikan arahan atau perintah pada bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua mengendalikan dan mengatur organisasi. Nah, ini tadi yang
terdapat dalam 4 fungsi manajemen tadi ya, POAC, yang dimana dia merencanakan, dia melakukan pengorganisasian, melakukan pengarahan, dan juga terakhir melakukan pengawasan dari setiap aktivitas manajemen. Yang ketiga yaitu mengembangkan kualitas organisasi. Jadi manajer ini juga harus selalu melakukan inovasi ke arah yang lebih baik ya, karena kan zaman terus berkembang. Kita tidak bisa hanya berhenti di satu titik aja, kita juga harus melakukan pergerakan, movementnya. Kita harus melakukan pergerakan, kita harus selalu berinovasi. Apa yang sedang disukai oleh, apa yang saat ini sedang disukai oleh masyarakat, apa yang saat ini sedang digemari. Nah, itu yang harus kita fokuskan. Tujuannya apa? Agar organisasi kita bisa terus bertahan di era persaingan yang semakin ketat. Seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah mengevaluasi aktivitas organisasi. Jadi dari perencanaan yang sudah dilakukan, kemudian sampai dengan proses pelaksanaannya, kita lakukan evaluasi. Apakah ada kekurangan dari proses tersebut? Apabila ada, maka kita lakukan perbaikan. Tujuannya agar organisasi kita menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian yang terakhir menjadi problem solver bagi permasalahan organisasi. Jadi seorang manajer ini harus memiliki kemampuan problem solver yang baik. Ya, dia tidak hanya memberikan perintah saja kepada bawahannya, tapi dia juga harus bisa memberikan solusi bagi permasalahan organisasi tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah manajer profesional. Jadi seorang manajer itu dikatakan profesional apabila dia memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang bisnis yang dijalankannya. Ini sudah pasti ya. Jadi seorang manajer itu harus punya pengetahuan yang lebih mendalam mengenai bisnis yang dijalankannya. Pasti dia sudah melakukan riset terlebih dahulu ya atas bisnisnya. Kemudian yang kedua, mempunyai kepribadian yang baik dan tangguh. Jadi seorang manajer ini harus memiliki kepribadian yang baik dan tangguh ya. Dia harus kuat dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman dalam bisnisnya. Kepribadian yang baik juga harus diperlukan, karena kan manajer ini berhubungan dengan orang banyak ya dalam menghadapi partner bisnis, kemudian klien, dan lain-lain. Yang ketiga, mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang bisnis yang dijalankan. Ini hampir sama dengan yang pertama. Jadi pengalaman itu merupakan guru yang terbaik ya. Jadi dengan adanya pengalaman yang banyak, jadi menjadikan manajer ini lebih kompeten gitu di bidangnya. Nah, yang keempat, mempunyai kemampuan bersosialisasi yang baik. Nah, tadi kan memiliki kepribadian yang baik. Selain kepribadian yang baik, juga harus memiliki kemampuan sosialisasi yang baik, human skill-nya ya. Karena kan manajer ini pasti bekerja dengan orang lain ya, dia bekerja sama dengan orang lain, jadi dia juga harus memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik. Dia memberikan arahan yang baik, memberikan motivasi kepada bawahannya. Ya, seperti itu ya. Yang kelima, mempunyai kemampuan manajerial yang memadai. Jadi seorang manajer ini harus mampu dan harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik atau leadership yang baik ya, agar dia bisa dijadikan panutan oleh bawahannya. Seperti itu. Demikian penjelasan mengenai dasar-dasar manajemen. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.